materi administrasi sistem jaringan, ya, dengan KD mengevaluasi share hosting server. Sebelum saya memulai, saya mau menyampaikan dulu bahwa di semester 1 ini kita akan menyelesaikan 3 KD. Ya, MA 4 KD. KD pertama itu 3.11 mengevaluasi share hosting server, 3.12 mengevaluasi VPS virtual private server, terus 3.13 mengevaluasi dedicated server, dan yang terakhir 3.14 mengevaluasi VPN server. Nah, untuk pertemuan siang hari ini kita awali dengan KD 3.1 yaitu mengevaluasi share hosting server. Nah, untuk indikatornya dari 3.11 itu ada 3.11.1 menjelaskan konsep share hosting server. 3.11.2 menentukan cara konfigurasi share hosting server. Nah, yang kita bahas pada siang hari ini adalah menjelaskan konsep share hosting server. Kita lihat materi. Ya. 3.11.1 menjelaskan konsep share hosting server. Nah, pertanyaannya apa itu hosting? Perlu kita tahu apa itu hosting. Dan yang kedua, apa itu share hosting? Ya, ada perbedaan antara hosting dan share hosting. Nah, kita lihat sama-sama. Hosting itu adalah merupakan istilah untuk jasa penyewa. Jadi ada yang menyewa jasa untuk kita melakukan hosting, ya, berupa website kita atau mail server kita. Ya, kita sewa ke sebuah server untuk meletakkan website, email, dan berbagai situs-situs lain yang mau kita gunakan dan kita meletakkannya di jasa penyewa server tersebut, ya. Itu yang dinamakan dengan hosting. Sementara share hosting itu sendiri itu adalah layanan hosting. Jadi setelah kita menyewa tempat tersebut, pada tempat tersebut akan kita mendapat layanan atau service, di mana sebuah akun hosting ditaruh bersama-sama dengan beberapa akun hosting lain dalam suatu server yang sama. Ya. Jadi dalam satu server yang sama itu ada beberapa akun. Jadi setiap orang yang menyewa di server tersebut akan mendapat akun masing-masing untuk bisa login ke dalam server tersebut, sehingga dinamakan share hosting. Sedangkan hosting sendiri adalah jasa penyewa. Ya, ada situs-situs yang menyewa jasa hosting. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, dengan berlangganan atau menyewa akun hosting pada penyedia hosting, user pada umumnya mendapat nama domain, ya. Jadi setelah kita menyewa, kita akan mendapat nama domain. Misalnya di sini saya kasih contoh, misalnya website SMK Yohanes 23, itu kan mendapat domainnya adalah .sh.id, ya. Itu website sekolah kita. SMK Yohanes 23, saya kasih contoh SMK Yohanes 23.sch.id. Jadi mendapat domainnya tuh sch.id. Biasa seperti itu. Jadi kita menyewa sebuah share hosting, maka kita akan mendapat sebuah domain. Domainnya seperti yang saya kasih contoh tadi, ya, websitenya SMK Yohanes 23 itu smkyohanes23.sch.id. Nah, selain domain, kita juga mendapat sejumlah ruang pada media penyimpanan, dalam hal ini disk, yang bisa diisi dengan data dan alamat atau akun email, sehingga penyewa dapat membuat website dan berinteraksi dengan pengunjung. Share hosting biasanya menggunakan sistem control panel. Jadi pada sebuah website itu, ketika kita menyewa tempat hosting atau melakukan hosting website kita, maka kita akan mendapat yang namanya control panel, ya.
Nah, kita menggunakan control panel, biasanya berbasis web. Di antaranya seperti cPanel, Direct Admin, Flash, Interwork, Hsphere, atau salah satu dari banyak produk control panel lainnya. Mungkin untuk materi lengkapnya itu ada di file, ada di kelas note itu. Itu ada langkah-langkah menginstalasi IMSCP. Nah, IMSCP itu adalah salah satu dari control panel yang nanti kita pelajari untuk melakukan hosting website kita. Jadi menggunakan aplikasi IMSCP. Kemana kita akan melakukan hosting tergantung. Apakah kita akan membuatnya secara online atau bersifat lokal. Ya, dari yang disebutkan di atas ini adalah contoh-contoh dari control panel berbasis web ya, untuk melakukan hosting. Prinsip kerja dari share hosting. Nah, ini dijelaskan secara sederhana. Nah, share hosting itu ibarat kita menyewa sebuah rumah bersama-sama dengan teman-teman kita, ya, di mana masing-masing memiliki kamar sendiri, tapi dapur, kamar mandinya itu dipergunakan bersama-sama. Jadi jika misalnya seorang menggunakan kamar mandi atau dapur terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas ya semua yang ada. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kamar mandi atau dapur di tempat yang sama, misalnya dikasih contoh sebuah rumah itu, kalau terlalu lama akan mengganggu aktivitas yang ada dalam rumah itu, maka mengakibatkan adanya antrian di kamar mandi, antrian di dapur. Nah, itu akan menghambat aktivitas dalam rumah tersebut. Itu kira-kira contoh sederhananya. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini digambarkan sebuah rumah dijadikan sebagai share hosting, sementara orang-orang ini adalah pemegang akun hostingnya. Nah, mereka akan menggunakan ruangan ini, tapi ada aturannya. Ya. Mereka punya kamar sendiri-sendiri. Tetapi untuk penggunaan yang ada di luar kamar, itu dipakai secara bersama-sama. Saya pasti menggunakan aturan ya. Nah, kita lihat nanti kelebihan dan kekurangan dari share hosting ini. Ya. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari share hosting. Kelebihan share hosting yang pertama, dari sisi biaya. Menyewa share hosting cukup hemat dan ekonomis dibandingkan dengan menyewa VPS atau dedicated server. Kenapa dikatakan hemat? Ya namanya kita sewa bersama-sama, satu rumah kita sewa bersama-sama, ya pasti biayanya akan lebih murah. Ya kok, karena istilahnya orang bilang patungan. Jadi satu rumah dikontrakan oleh beberapa orang, tapi memiliki kamar sendiri-sendiri. Itu kira-kira seperti itu, sehingga dikatakan biayanya penyewanya lebih murah. Yang kedua, untuk pemula menggunakan share hosting cukup memudahkan karena Anda atau kita tidak perlu direpotkan dengan setting server sendiri. Jadi di situ di share hosting itu segala sesuatu sudah disetting oleh penyewa jasa hosting tadi. Jadi kita tinggal menempatkan saja file kita, beres. Tidak perlu lagi menyeting sana sini ya, setting server sendiri tidak perlu. Sama seperti di kontrakan, kita datang ke kontrakan, di dalam sudah disiapkan fasilitasnya. Kita hanya membawa kita punya pakaian, kalau memang ada kasur ya kita bawa, kira-kira seperti itu. Untuk kamar mandi, dapur itu sudah disiapkan oleh
pemilik rumah. Kira-kira seperti itu ya. Terus dari sisi support, biasanya layanan hosting menyediakan support yang siap membantu Anda selama 24 jam. Artinya ketika ada terjadi permasalahan dalam jaringan, dalam server tersebut, maka ada teknisinya yang mengatasi persoalan atau trouble yang terjadi. Jadi kita siap tahu terima beres saja. Yang keempat, jika ada permasalahan pada server, kita tidak perlu turun tangan sendiri. Penyedia server akan memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, itu kira-kira kelebihan dari share hosting. Ya, namanya kita menyewa, biasanya ada petugasnya yang mengelola server tersebut. Kita sebagai pengguna hanya memanfaatkan saja fasilitas yang sudah ada. Kita tidak perlu repot mengatur-ngatur server tersebut. Nah, kelebihannya kira-kira seperti itu. Sementara kekurangannya, karena dipergunakan secara bersama-sama, jika salah satu pengguna menyebabkan overload atau gangguan pada server, maka pengguna yang lain berpotensi terkena dampaknya. Ya, kalau kita lama-lama menggunakan fasilitas ya, mengakibatkan antrian pada server tersebut ya. Untuk itu, kita harus membatasi penggunaannya, pemakaiannya. Ada aturannya nanti disampaikan di bawah ini. Yang berikut, pengguna server akses yang sangat terbatas pada server dan hanya dapat mengakses serta mengelola filenya sendiri. Ya, jadi ada keterbatasan dalam mengakses fasilitas yang ada. Ya, kalau diibaratkan kayak kontrakan tadi, kita hanya bisa mengakses atau mengatur dalam kamar kita sendiri. Sementara isi rumah yang berada di luar kamar itu, misalnya fasilitas dapur, kamar mandi, itu kita tidak perlu mengatur. Itu ada petugasnya yang akan mengatur. Kita hanya mengatur di kamar kita sendiri. Kalau diibaratkan seperti itu kita menyewa rumah itu ya. Dan yang ketiga, seluruh setting batasan atau limit sudah ditentukan oleh pengelola server. Pelanggaran pada ketentuan pengelola server dapat mengakibatkan penahanan hingga penghapusan akun hosting. Ya, sama halnya ketika kita mengontrak atau kos itu, kalau kita melakukan pelanggaran lewat jam malam, membuat masalah di kontrakan atau di kosan itu, maka tuan rumahnya bisa mengusir kita dari kontrakan tersebut atau tidak membayar sewa. Ya, kalau sudah melanggar ya berarti akan dicoret, ya, akan dihapus akun kita dari hostingan. Nah, itu kira-kira kelebihan dan kekurangan dari share hosting. Yang selanjutnya KD submateri pada KD 3.11 adalah 3.11.2 menentukan cara konfigurasi share hosting. Nah, untuk materi ini, karena ini berkaitan dengan langkah dan menentukan cara konfigurasi, itu sudah saya buatkan di materi pada file. Tinggal kalian buka dan melihat itu bagaimana melakukan konfigurasi IMSCP. Nah, untuk materi tambahan juga ada video tutorial yang saya letakkan pada tab kolaborasi, bisa kalian buka dan untuk menonton. Nah, untuk tugasnya juga sama, sudah saya postingkan, tinggal kalian buka untuk mengerjakan tugas dengan batas waktu yang sudah saya tentukan dan saya umumkan pada postingan itu. Nah, untuk materi share hosting server siang hari ini, mungkin sampai di sini saya akhiri. Jangan lupa kalian untuk mengabsen, ada absen online itu, absen kehadiran hari ini bisa di absen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang untuk kita semua.